Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BFTpedia. Di video pertama ini, kami akan menjelaskan kenapa teknologi bioflok ternyata menguntungkan para pembudidaya ikan nila. Pemerintah terus meningkatkan ketahanan pangan dari sektor perikanan. Terkini, pemerintah mengembangkan budidaya ikan nila dengan teknologi sistem bioflok. Teknologi tersebut telah sukses diterapkan kepada pembudidaya ikan lele yang dimasarkan di berbagai daerah di Indonesia. Ikan nila dipilih sebagai komoditas lanjutan sistem bioflok karena nila termasuk kelompok herbivora sehingga proses pembesarannya lebih cepat. Apa itu bioflok? Bioflok adalah flok atau gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup yang melayang-layang di air. Teknologi bioflok ialah teknologi yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang membentuk flok. Dengan sistem ini, selama pemeliharaan ikan, air tidak akan menjadi bau sehingga kita tidak perlu mengganti air. Dan ini menjadi salah satu penghematan dalam kos selama pembudidayaan. Aplikasi BFT ini atau Biotech-Flok Teknologi juga banyak diaplikasikan di sistem pengolahan air limbah industri serta mulai diterapkan di sistem pengolahan air media aquaculture. Survival rate. Budidaya ikan nila sistem bioflok memiliki sejumlah keunggulan seperti meningkatkan kelangsungan hidup atau survival rate hingga lebih dari 90% dan tanpa pergantian air. Air bekas budidaya juga tidak berbau sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar dan dapat disinergikan dengan budidaya tanaman, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini dikarenakan adanya mikroorganisme yang mampu mengurai limbah budidaya menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Feed Conversion Ratio. Keunggulan lainnya adalah Feed Conversion Ratio atau FCR, perbandingan antara berat pakan dengan berat total atau biomasa ikan dalam satu siklus periode budidaya mencapai 1,03. Artinya, 1,03 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nila. Itu lebih efisien jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa. FCR-nya bisa mencapai angka 1,5. Padat tebar dan produktivitas. Untuk urusan padat tebar, dengan sistem bioflok, padat tebar ikan mencapai volume 100 sampai dengan 150 ekor per meter kubik atau 10 sampai dengan 15 kali lipat dibanding dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya 10 ekor per meter kubik. Sistem bioflok juga mampu meningkatkan produktivitas hingga 25 sampai dengan 30 kg per meter kubik atau 12 sampai dengan 15 kali lipat jika dibandingkan dengan di kolam biasa yang hanya sebanyak 2 kg per meter kubik. Waktu pemeliharaan yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan budidaya yang cara biasa, sistem bioflok ini memiliki waktu pemeliharaan lebih singkat. Dengan benih awal yang ditebar berukuran 8 sampai dengan 10 cm selama 3 bulan pemeliharaan, benih tersebut mampu tumbuh hingga ukuran 250 sampai dengan 300 gram per ekor. Sedangkan untuk mencapai ukuran yang sama di kolam biasa membutuhkan waktu 4 sampai dengan 6 bulan. Kualitas ikan lebih baik. Ikan nila sistem bioflok lebih gemuk karena hasil pencernaan makanan yang optimal dan komposisi daging atau karkasnya lebih banyak serta kandungan air dalam dagingnya lebih sedikit. Selain itu, ikan nila juga mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, alga, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai bagian sumber pakannya. Ini sangat menguntungkan dalam budidaya ikan di kolam. Secara bisnis, budidaya ikan nila juga sangat menguntungkan karena harganya cukup baik dan stabil.
teknologi yang ramah lingkungan. Dalam pemeliharaan ikan nila sistem bioflok, yang perlu dijaga adalah kandungan oksigen yang larut di dalam air. Hal ini karena oksigen di samping diperlukan ikan untuk pertumbuhan, juga diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan kotoran dan sisa metabolisme di dalam air. Hal inilah yang menjadikan air tidak bau dan menjadikan dasar teknologi ini ramah lingkungan. Pada ikan nila, kadar oksigen terlarut atau DO di dalam media sebaiknya dipertahankan minimal 3 mg per liter. Dalam pelaksanaannya, teknologi bioflok ini harus diterapkan secara benar sesuai kaidah-kaidah cara budidaya ikan yang baik, seperti benihnya harus unggul, pakannya harus sesuai standar SNI, parameter kualitas air seperti oksigen juga harus tercukupi, dan juga penggunaan bakteri pembentuk vlog juga harus sesuai, sehingga ketercapaian sistem ini menjadi sempurna. Keberhasilan teknologi sistem bioflok untuk ikan nila ini menunjukkan terus berinovasinya anak bangsa dalam mencari teknologi yang efektif dan efisien dalam penggunaan air, lahan, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Demikianlah informasi seputar teknologi bioflok yang telah para pembudidaya ikan nila. Semoga bermanfaat dan salam sukses.